terkasih, bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, pelajaran yang ke-6, materi Raja Salomo yang Bijaksana. Anak-anak, semoga hari ini anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan sehat, dengan semangat, dan selalu ceria. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan sikap kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran kami hari ini meskipun secara daring. Ya Bapa, semoga kami dapat belajar dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Ya Bapa, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, Bu Flo akan memberikan sebuah pengantar, yaitu mengenai sebuah pilihan. Nah, anak-anak pasti tahu bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Kita bebas menentukan pilihan mau melakukan yang baik atau tidak. Semua itu tergantung dalam diri kita masing-masing. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita diminta untuk berhati-hati dalam menentukan sebuah pilihan. Jika kita salah menentukan pilihan, kita akan menderita, kita akan rugi, kita akan sedih. Dalam memilih suatu pilihan atau mengambil keputusan, dibutuhkan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan sesuatu secara benar dan tepat. Ia juga dapat memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan baik dan adil. Ia juga dapat membuat orang menerima keputusan yang diambil tanpa melakukan perlawanan. Oke, anak-anak, dari sini kita dapat mengetahui, kita dapat mengenal sosok raja yang dikenal dengan sebutan Raja Bijaksana, yaitu Salomo. Anak-anak, sekarang kita akan menggali pengalaman kitab suci berdasarkan 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 29 tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, Salomo menggantikan ayahnya yang bernama Daud untuk menjadi Raja Israel. Ketika ayahnya meninggal, Salomo masih sangat muda. Ia merasa tidak sanggup untuk memimpin rakyat Israel. Maka dari itu, Salomo meminta kebijaksanaan kepada Tuhan agar dapat menghadapi segala perkara yang dihadapi oleh rakyat Israel. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Nah, anak-anak silahkan menyimak video setelah ini dengan baik dan dengan seksama. Alkitab mengatakan bahwa Daud telah dipilih Allah menjadi raja atas orang Israel. Daud menjadi raja yang baik, tetapi ada saatnya Raja Daud melakukan beberapa kesalahan yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, kemudian Raja Daud menyesali dosa-dosanya. Adik-adik, Raja Daud memiliki seorang anak laki-laki. Ada yang tahu siapa nama anak laki-laki Raja Daud? Betul, namanya adalah Salomo. Ketika Raja Daud sudah menjadi tua, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Ketika Raja Daud meninggal, Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan Salomo hidup taat menurut firman Tuhan. Raja Salomo juga beribadah kepada Tuhan Allah, sama seperti ayahnya. Nah, adik-adik, Salomo juga mempersembahkan
1.000 korban bakaran untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Salomo meminta agar Tuhan memberinya hikmat. Nah, adik-adik, kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Wah, adik-adik, ternyata Tuhan senang ya dengan jawabannya Salomo. Dan Tuhan Allah dikatakan memenuhi permintaannya Salomo. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah juga mengaruniakan lebih banyak dari yang diminta Salomo. Oke, anak-anak, dari materi yang ke-6 hari ini tentang Oke, anak-anak, dari pelajaran yang ke-6, materi Raja Salomo yang bijaksana pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika menjadi raja, Salomo itu masih muda ya. Jadi ia itu belum punya banyak pengalaman. Karena itu, ketika disuruh Tuhan untuk meminta sesuatu dari Tuhan, Salomo meminta hati yang bijaksana. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Salomo itu selalu mengutamakan hikmah dari Allah daripada hukum yang berlaku. Nah, keputusan yang diambil oleh Salomo selalu berdasarkan kehendak Allah. Artinya, dalam menyelesaikan sebuah masalah atau perkara, Salomo selalu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, salah satu kebijaksanaan Salomo ditunjukkan lewat penyelesaian masalah pertikaian antara dua wanita yang memperebutkan bayi. Anak-anak, dari Salomo kita dapat belajar untuk menyelesaikan masalah
itu dapat dilakukan secara adil dan benar. Anak-anak, Tuhan sendiri tidak menilai manusia dari hukum yang tertulis ya. Seperti kata Santo Paulus, yaitu hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Roh itu membawa kebijaksanaan, roh bekerja di dalam hati manusia. Hukum buatan manusia masih dapat direkayasa. Yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Baik anak-anak semua, cukup sampai di sini pelajaran kita yang ke-6, materi Raja Salomo yang bijaksana. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik dan anak-anak semoga tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih, berkah dalam.